Shalom, Home Ministry menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat Tuhan yang mengambil bagian dalam ibadah minggu ini. Kita mulai ibadah kita, jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap kasih setia-Mu Tuhan, buat penyertaan dan perlindungan dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur kami punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa seperti Engkau Bapa. Engkau menyucikan dan menguruskan setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Tunggu jiwa kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk Engkau basuh dengan darah-Mu Tuhan. Biarlah kami layak untuk menghadap hadirat-Mu pada saat ini Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan. Berkati semua kami yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Biar Engkau berkati juga hamba-Mu yang akan Kau pakai Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya. Kami siap masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari sama-sama kita akan pujian katakan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, Yes. Dengan korban pujian. Masuk
dapat melewati segala hal. Amin. Yes, kita akan pujian dikatakan hanya dekat Tuhan saja.
nasihat dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa seperti Engkau Tuhan. Penasihat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku.
kuasa-Mu terjadi bagiku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Shalom Jemaat Home Ministry dimanapun Anda berada. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur apabila kami ada saat ini. Kami percaya itu semua karena kasih, anugerah, dan limpah rahmat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan buat semua berkat, buat semua kebaikan, buat semua hal yang telah kami rasakan dalam hari-hari kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Karena kami tahu Tuhan kami adalah Tuhan yang setia, Tuhan kami adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan sedetik pun kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Apabila saat ini kami rindu mendengar firman-Mu, berfirmanlah kepada kami. Diamkan suara hati kami. Biarlah suara Tuhan yang kami dengar saat ini. Pakai hamba-Mu, biarlah kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Kami percaya ketika firman-Mu diberitakan, yang sakit dijamah disembuhkan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang datang dengan beban berat, dengan pergumulan, dengan masalah, dengan persoalan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka mendapatkan kelepasan dari Tuhan. Mereka yang datang dengan berbagai macam tekanan, mereka yang datang dengan berbagai macam permasalahan dan permintaan, biarlah Tuhan yang menjawab doa-doa mereka. Kami berdoa saat ini kepadamu ya Bapa, biarlah kasih setiamu, karuniamu, limpah rahmatmu terus mengalir dalam kehidupan anak-anakmu. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami mengerti firman-Mu, ajar kami mengerti kehendak-Mu. Saat ini kami siap sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melanjutkan khotbah yang sudah saya sampaikan pada 2 minggu yang lalu. Tapi terlebih dahulu kita akan membaca firman Tuhan. Nats renungan kita diambil dari Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang ke-16, kita akan baca bersama-sama mulai ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Matius 16 ayat 13 sampai 20, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?"
Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Elohim yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya pada 2 minggu yang lalu. Kalau 2 minggu yang lalu saya kemudian membahas tentang latar belakang dari ayat ini. Saya kemudian membahas bagaimana pengakuan Petrus itu kemudian ditahbiskan, diteguhkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bahwa apa yang dinyatakan oleh Petrus itu adalah apa yang dinyatakan oleh Bapa. Jadi pengakuan Petrus bahwa Yesus itu adalah Mesias, bahwa Yesus itu adalah juru selamat, bahwa Yesus itu adalah pribadi yang diurapi, yang diutus oleh Bapa, yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia, itu kemudian dikonfirmasi oleh Yesus bahwa itu adalah kehendak Bapa. Ketika Petrus juga mengatakan bahwa engkau adalah anak Elohim yang hidup, maka Yesus juga menyatakan bahwa itu adalah kehendak Bapa. Itu bukan pernyataan manusia. Dari dasar inilah Yesus kemudian berkata bahwa lewat pengakuan Petrus inilah dia akan mendirikan jemaatnya. Engkau bukan lagi Petrus, tapi engkau adalah batu karang. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Aku akan mendirikan umatku. Aku akan mendirikan gerejaku. Jadi gereja itu berdiri di atas pengakuan. Pengakuan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Pengakuan bahwa Yesus itu adalah anak Elohim yang hidup. Lewat pengakuan ini maka gereja itu berdiri. Gereja tanpa mengakui bahwa Yesus itu Mesias, tanpa mengakui bahwa Yesus itu adalah juru selamat, tanpa mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Elohim yang hidup, maka itu bukan lagi menjadi gereja. Walaupun dia kemudian memakai nama gereja ini, gereja itu, gereja ini, gereja itu, tapi ketika dia menyangkal bahwa Yesus itu adalah Mesias, ketika dia menyangkal bahwa Yesus itu adalah anak Elohim yang hidup, maka itu bukan lagi gereja. Karena gereja dibangun di atas pengakuan Yesus adalah Mesias, Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah anak Elohim yang hidup. Tanpa pengakuan ini nggak ada lagi gereja di situ. Jadi kalau orang mengatakan ini adalah gereja, tapi dia kemudian menyangkal kemesiasan Yesus, dia menyangkal keberadaan Yesus sebagai anak Elohim yang hidup, maka itu tidak dapat disebut gereja. Karena gereja yang dibangun oleh Yesus, gereja yang dinyatakan oleh Yesus adalah gereja yang dasarnya itu pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Elohim yang hidup. Di atas batu karang itu, di atas pengakuan itu, dengan dasar pengakuan itulah maka gereja itu lahir, gereja itu berdiri, gereja itu dibangun. Jadi saudara, pengakuan Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Elohim yang hidup, adalah dasar bagi gereja Tuhan. Minggu yang lalu saya sudah bahas itu, dan sekarang saya akan melanjutkan.
Saya akan melanjutkan kepada hal yang lebih dalam lagi. Kalau pada minggu yang lalu saya membahas tentang bagaimana pengakuan Bapa itu, pernyataan Bapa itu ditaruh di mulut Petrus. Dan itu juga adalah pengakuan Roh Kudus. Karena kalau kita baca dalam ayat-ayat yang lain dikatakan, kamu tidak mungkin mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan kalau bukan Roh Kudus yang menyatakannya. Lewat pengakuan itulah maka kemudian kita itu diselamatkan. Di dalam hati kita percaya dan dengan mulut kita mengaku kita diselamatkan. Itu kata firman Tuhan. Kenapa? Karena kita mengakui Mesias, kita mengakui Juru Selamat. Kalau kita mengakui Juru Selamat, maka di situ ada keselamatan buat kita. Bagaimana orang yang menolak Yesus sebagai Juru Selamat? Bagaimana orang yang menolak bahwa Yesus itu adalah Mesias bisa berkata ada keselamatan di dalam hidupnya melalui karya Yesus Kristus, padahal dia menolak Yesus sebagai Mesias? Ini konyol sekali. Oleh karena itu saudara, mari kita lanjutkan. Apa yang dimaksud dengan Mesias, apa yang dimaksud dengan anak Elohim yang hidup di dalam pengakuan Petrus. Karena dua pengakuan inilah yang kemudian menjadi dasar berdirinya gereja. Oleh karena itu kita akan bahas. Terlebih dahulu saudara, saya akan bahas tentang anak Elohim yang hidup. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang Mesias. Saudara, yang dimaksud dengan anak Elohim yang hidup di sini ketika Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Elohim yang hidup. Yang dimaksud dengan anak Elohim yang hidup ini bukan kemudian sama seperti misalnya dalam kitab Ayub. Di dalam kitab Ayub diceritakan datanglah anak-anak Elohim menghadap Tuhan dan di situ ada iblis. Nah, iblis juga dikatakan sebagai anak-anak Elohim karena dia adalah malaikat. Karena itu malaikat-malaikat disebut anak-anak Elohim. Kalau kemudian saudara berbicara tentang anak-anak Elohim dan menyamakan bahwa anak Elohim di dalam kitab Ayub itu sama dengan anak Elohim yang dimaksud di dalam Injil Matius ini, kita keliru, benar-benar keliru saudara. Mengapa? Karena yang dimaksud di sini bukanlah seperti apa yang diceritakan dalam kitab Ayub. Atau kemudian ada ayat yang mengatakan dalam perjanjian lama, ku panggil anakku dari Mesir. Maka kemudian itu ditujukan kepada bangsa Israel. Dan kemudian arti dari anak Elohim itu dipahami sebagai anak Elohim dalam pengertian orang-orang pilihan Tuhan, jemaat Tuhan. Betul saudara. Tapi saya ingin katakan maksud dari ayat ini bukanlah dalam pengertian jamak seperti itu. Tetapi ketika kita berbicara anak Elohim yang ditujukan kepada Kristus, kepada Yesus, apalagi itu dihubungkan dengan kemesiasan Yesus, itu terkait dengan pengertian anak Elohim yang khusus. Mengapa yang khusus? Nah, ini kita akan bahas. Sekali lagi saudara, anak Elohim yang ditujukan kepada Yesus beda dengan kemudian sebutan anak-anak Elohim dalam kitab Ayub, di mana di dalamnya ada iblis. Jangan kemudian kita samakan, oh Yesus anak Elohim, iblis anak Elohim, ini anak Elohim yang baik, ini anak Elohim yang nakal. Masa Yesus disamakan dengan Lucifer? Masa Yesus disamakan dengan iblis, dengan setan? Masa seperti itu pemahamannya? Ini kacau saudara. Karena itu kita akan memahami secara benar. Kemudian dikatakan bahwa anak Elohim, orang-orang percaya juga disebut anak-anak Elohim. Dalam Injil Yohanes 1 ayat 12, barang siapa menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak. Betul. Ayat itu betul. Tetapi nggak sama pemahamannya, nggak sama pengertiannya. Anak yang ditujukan kepada orang percaya itu dengan anak yang ditujukan kepada Yesus. Ini beda. Wah, bedanya di mana? Mari kita lihat. Dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan,
Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sekali lagi, karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anak yang tunggal itu adalah Yesus, bukan jamak. Jadi pengertian anak Elohim yang ditujukan kepada Yesus itu sebagai anak tunggal Elohim, anak tunggal Bapa. Di dalam kitab Perjanjian Baru itu menggunakan bahasa Yunani monogenes. Saudara, mari kita baca lagi supaya saudara paham, saudara mengerti. Yang dimaksud dengan anak Elohim itu berbeda dengan anak Elohim yang dibicarakan dalam Perjanjian Lama, khususnya dalam kitab Ayub, dan anak Elohim dalam pengertian kita sebagai orang-orang percaya yang diangkat atau dipilih dan disebut sebagai anak-anak Elohim juga. Beda, saudara. Jadi kalau kita memahami keberadaan Yesus sebagai anak dan keberadaan kita sebagai anak, jangan dipahami dalam pengertian setara, bahwa kita setara dengan Yesus, bahwa kita setara dengan malaikat-malaikat. Dalam pengertian seperti itu, Yesus setara dengan malaikat, Yesus sama dengan malaikat-malaikat. Oh, bukan itu maksudnya. Ketika kita bicara anak Elohim yang hidup, yang ditujukan kepada Yesus, ini dalam pengertian monogenes, anak tunggal. Satu-satunya pribadi yang merupakan genetika Elohim itu adalah Kristus. Karena itu mari kita baca Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18. Kita lihat. Injil Yohanes pasal pertama ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Elohim, tetapi anak tunggal Elohim yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ulang. Tidak seorang pun yang pernah melihat Elohim. Saudara, firman Tuhan berkata, tidak seorang pun, tidak ada manusia satupun yang pernah melihat Elohim secara fisik. Saudara, di dalam kitab Perjanjian Lama, satu ketika Musa kemudian memohon kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan, Tuhan, kalau aku mendapatkan kasih karunia-Mu, kata Musa, maka tunjukkanlah wajah-Mu kepadaku. Tuhan kemudian berfirman kepada Musa, Bapa Yahweh berfirman kepada Musa, Elohim berfirman kepada Musa, Musa, engkau tidak akan kuat. Engkau tidak akan mampu untuk melihat wajahku. Wow. Kenapa? Karena kita ini adalah makhluk daging. Kuasa Tuhan, kekudusan Tuhan itu terlalu sempurna, terlalu besar. Apabila langsung berhadapan dengan kita, kita akan hancur. Oleh karena itu nabi-nabi Perjanjian Lama itu kemudian selalu berbicara bahwa kita nggak bisa melihat Tuhan. Kalau kita lihat Tuhan mati. Keberadaan kita sebagai makhluk daging ini itu akan kemudian hancur. Nggak kuat menghadapi kuasa yang begitu besar, menghadapi kuasa yang luar biasa, menghadapi kuasa, wah. Karena itu Tuhan bilang kepada Musa, kamu nggak bisa lihat aku. Tapi, kata Tuhan, tapi, kamu lihat punggungnya aja. Kamu lihat punggungnya. Dan Tuhan kemudian melewati Musa. Dan Musa kemudian hanya mampu memandang punggungnya. Wow, saudara. Melewati, Musa menampakkan punggungnya.
Nah, firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 18 ini dikatakan tidak seorang pun pernah melihat Elohim, tetapi anak tunggal Elohim yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Oleh karena itu Yesus berkata, apabila kamu melihat aku, kamu sama dengan sudah melihat Bapa. Kamu melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Filipus. Ketika Filipus kemudian berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Kemudian Yesus berkata, Filipus, tidak tahukah kamu kalau kamu melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Mengapa? Karena dia adalah anak tunggal Elohim yang menyatakan Bapa. Dia adalah monogenes itu yang menyatakan Bapa, monogenes theos. Dia adalah anak tunggal Elohim yang menyatakan Bapa. Satu-satunya yang menyatakan Bapa secara sempurna, menyatakan Bapa secara tepat, menyatakan rencana Bapa secara benar, menyatakan apa yang dilakukan Bapa, dikehendaki Bapa secara benar, konkret. Itu adalah anak tunggal Elohim karena dia adalah firman Elohim. Karena itu nggak mungkin dia salah menyatakan Bapa. Oleh karena itu saudara, kita harus memahami yang dimaksud dengan anak tunggal, Elohim. Engkau adalah Mesias, anak Elohim yang hidup. Yang dimaksud dengan anak Elohim yang hidup itu berbicara tentang keberadaan Yesus sebagai anak tunggal Elohim. Monogenes theos. Apa sebenarnya anak tunggal Elohim monogenes theos itu? Itu sebenarnya merujuk kepada siapa? Merujuk kepada pribadi mana? Itu apa? Supaya saudara konkret memahaminya. Supaya kita benar-benar paham memahaminya. Yang dimaksud dengan anak tunggal Elohim itu, mari kita baca di dalam Injil Yohanes nih. Kita akan baca. Kita akan baca ayat yang ke-14, 15 sampai dengan 17. Mari kita baca sama-sama. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Jadi yang dimaksud dengan anak tunggal itu, monogenes itu, yang dimaksud dengan genetika satu-satunya dari Bapa itu siapa? Pada ayat yang ke-14 Injil Yohanes dikatakan firman itu. Jadi yang dimaksud dengan monogenes itu adalah firman Elohim. Firman itulah yang kemudian disebut sebagai anak tunggal Bapa, yang disebut dengan monogenes theos. Jadi firman yang menjadi manusia itu, ketika dia menjadi manusia 100%, menjadi manusia sejati, menjadi manusia seutuhnya. Sama seperti saudara dan saya, bukan manusia jadi-jadian atau manusia yang dirasukin. Ini salah. Pemahaman kalau dia kemudian seperti dirasuki, dihinggapi roh, dihinggapi firman, didiami, sebelumnya nggak punya firman, kemudian didiami. Loh, dia adalah firman yang jadi manusia, firman yang mengambil rupa manusia. Jadi saudara, Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, firman yang mengambil rupa manusia. Ketika dia menjadi manusia, dia diberi nama. Nama yang diberikan bukan oleh manusia, tapi nama yang diberikan oleh malaikat, nama yang diberikan oleh Bapa, disampaikan lewat malaikat Gabriel, beri nama dia Yesus. Matius 1 ayat 21. Karena apa? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, kata firman Tuhan. Dialah yang akan menjadi juru selamat. Beri nama dia Yesus. Kenapa? Karena nama Yesus di situ terletak
keikatan hubungan dengan Yahweh sebagai juru selamat, Yahweh sebagai penyelamat. Yahweh sebagai penyelamat itu, Yahweh sebagai penyelamat itu, sekali lagi, Yahweh sebagai penyelamat itu nggak bisa saudara lihat. Tapi lewat karya Kristus, maka Yahweh sebagai penyelamat, semua rencananya tergenapi lewat rencana Yesus Kristus. Lewat apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Kalau dia cuma utusan, nggak bisa dia mengerjakan secara sempurna. Tapi karena dia sehakikat, sederajat dengan Yahweh itu, karena dia adalah firman Tuhan itu, maka dia mengerjakan itu secara sempurna. Karena segala sesuatu diciptakan di dalam dia, oleh dia, untuk dia, dan nanti pada akhirnya dalam kemuliaan dia. Inilah pemahaman tentang anak tunggal Elohim. Jadi kalau kita mengaku Yesus adalah anak Elohim yang hidup, itu sama dengan saudara berkata dia adalah anak tunggal. Anak tunggal Elohim, anak tunggal Bapa. Tapi anak di sini jangan dipahami secara biologis. Anak di sini dalam pengertian relasi. Relasi antara firman dan Bapa sebagai asal dan pemilik firman itu. Ini nanti kita akan bahas, saudara. Kita clear dulu di sini. Jadi siapa anak Elohim itu? Anak Elohim itu bukanlah malaikat-malaikat, termasuk di dalamnya ada iblis. Kemudian kita samakan, oh anak Elohim itu adalah malaikat-malaikat, termasuk di dalamnya iblis, dan di situ ada Yesus. Karena itu Yesus sama dengan anak Elohim yang lain-lain itu, termasuk sama dengan iblis. Yesus anak Elohim yang baik, Yesus anak Elohim yang nurut, Yesus anak Elohim yang taat, sedangkan iblis yang bandelnya. Saudara, hati-hati. Hati-hati. Ini sama dengan menghujat. Masa Tuhan disamakan dengan setan? Masa disamakan derajatnya dengan makhluk? Tuhan itu tiada banding, tiada sanding. Siapakah yang sebesar Tuhan? Siapakah yang sebanding dengan Tuhan? Gak ada, saudara. Jadi jangan ngaco, jangan ngawur. Oleh karena itu, anak yang dimaksud adalah anak tunggal Elohim, tunggal. Oke. Nah, anak tunggal itu siapa? Anak tunggal itu dikatakan adalah firman. Firman yang telah menjadi manusia. Firman yang telah menjadi manusia itu sekarang tinggal di antara kita bersekinah. Dia tinggal bersama dengan kita. Kalau dulu hadirat Tuhan itu hadir lewat tabut perjanjian, lewat tabut itu kemudian bangsa Israel datang menyembah Tuhan, karena di situ ada hadirat Tuhan yang hadir, maka sekarang Shekinah glory itu, Shekinah kemuliaan Tuhan itu turun, tinggal di antara kita dan kita lihat kemuliaannya. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Firman itu menjadi daging dan kita melihat di dalam daging kemuliaannya. Kita melihat karyanya dengan bahasa yang kita mengerti, dengan tindakan-tindakan yang kita tahu, dengan rasa yang kita tahu. Ini. Jadi saudara, ketika kita memahami anak Elohim yang hidup itu, maka kita harus pahami dalam pemahaman dan pengertian seperti ini. Oleh karena dia adalah anak Elohim yang hidup, maka dia menggenapi apa yang disyaratkan, apa yang ditetapkan di dalam kemesiasan
Pribadi yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Pribadi yang akan melepaskan umatnya dari pelanggaran dan kesalahan mereka. Kalau Yesus dikatakan juru selamat, tapi Yesus dilepaskan keilahiannya, Yesus dilepaskan keberadaannya sebagai anak tunggal Elohim, ini juga menjadi ngawur. Bagaimana manusia yang berdosa, kalau dia cuma manusia biasa, kalau dia cuma utusan, bagaimana manusia yang biasa itu bisa menyelamatkan saudara-saudaranya? Sami mawon katanya. Sama aja. Manusia berdosa nggak bisa menyelamatkan manusia berdosa. Nggak bisa, saudara. Yang bisa menyelamatkan manusia berdosa adalah pribadi yang tanpa dosa. Dan pribadi yang tanpa dosa cuma satu, yaitu Tuhan. Yaitu Elohim sebagai pencipta. Yaitu Bapa Yahweh sebagai pencipta. Itulah pribadi yang kudus. Itulah pribadi yang tidak tercela. Itulah pribadi yang tidak mengenal dosa. Itu, saudara. Jadi, kalau kita bicara tentang Mesias, nanti minggu depan kita akan bahas secara khusus, nggak boleh dilepaskan kemesiasan Yesus dari keilahian Yesus. Tadi kita udah bahas tentang anak Elohim yang hidup itu. Anak Elohim yang hidup itu adalah anak tunggal Elohim. Anak tunggal Elohim yang dimaksud adalah firman Elohim. Firman Elohim itu sudah menjadi manusia. Cuma Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Kuasa firman-Mu mengubah pemahaman kami, menyempurnakan apa yang tidak kami mengerti. Sehingga kami tahu secara benar Tuhan yang kami sembah. Kami mengenal Tuhan lewat pengalaman kami bersama Tuhan, lewat hubungan kami bersama Tuhan, lewat relasi kami bersama Tuhan. Tapi kami juga mengenal Tuhan lewat pewahyuan dari Tuhan, lewat pengertian yang Tuhan berikan kepada kami, lewat hikmat kecerdasan dan pengertian yang Tuhan taruh di dalam pikiran dan hati kami. Biarlah Tuhan itu mencerahkan kami, memurnikan dan menyempurnakan segala sesuatu yang kami tahu tentang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang baik, semua yang mulia, biarlah itu tergenapi dalam hidup kami. Kami yang sakit dijamah disembuhkan, saat ini sehat. Oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus, kami telah disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami yang sedang mengalami masalah ekonomi, dijamah. Tingkap-tingkap langit Tuhan bukakan, jalan-jalan yang baru, sumber-sumber berkat Tuhan berikan untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang saat ini sedang mengalami masalah dan sedang mengalami tekanan berbeban berat, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberi kekuatan kepada mereka, semua yang baik, semua yang mulia, semua yang disebut dengan kekayaan, kehormatan, kelimpahan, hikmat, damai sejahtera, sukacita, biarlah itu memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu saat ini. Haleluya, amin. Jemaat Home Ministry, sampai jumpa pada 2 minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada, saat ini kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Dan saya persilakan saudara yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Bagi saudara-saudara yang saat ini sudah menyiapkan sarana perjamuan kudus, mohon dipegang. Dan kita akan doakan sama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mengangkat roti dan anggur ini. Kami kuduskan, kami sucikan di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi layak digunakan untuk perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Saudara, dengarkanlah ketetapan perjamuan kudus. Yesus berfirman, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka sambil berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kalau saudara percaya bahwa roti dan anggur ini adalah penyatuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Dan mari kita sama-sama mengaku, dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus Kristus dan minum darah Tuhan Yesus, maka saya percaya semua dosa-dosa saya telah diampuni oleh Tuhan. Saya percaya kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, maka semua kutuk telah dipatahkan. Saya percaya kalau saya makan tubuh dan minum darah Tuhan Yesus, maka semua sakit penyakit saya telah disembuhkan. Saya percaya kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, maka saya mendapat bagian dalam tubuh Kristus, dan saya akan diberi tubuh kemuliaan, dan Tuhan akan mengangkat saya ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai untuk menyatu dan bertemu dengan Dia. Saya percaya inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat lebih dulu tubuh Tuhan Yesus Kristus dan kita berkata, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Kita minum darah Tuhan Yesus Kristus dan kita berkata dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Yesus akan
Jemaat Tuhan, kita sudah ada di penghujung ibadah kita hari ini. Sebelum kita masuk dalam doa berkat, kami ingin memberitahukan bahwa Home Ministry terus melayani jemaat Tuhan. Dan Sobat Home Ministry, atas nama Gembala Sidang Home Ministry, yaitu Pastor Doni Toisuta, kami mengucapkan terima kasih atas semua partisipasi saudara-saudara, atas semua kehadiran saudara dalam mengikuti ibadah pada hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari angkat kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan aminkan semua berkat yang diucapkan buatmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluarga, suami, istri, anak-anak, dan cucu-cucumu. Diberkatilah rumah tempat tinggalmu. Diberkatilah sumber-sumber mata pencarian, pekerjaan, dan karirmu. Diberkatilah tubuh jasmani dan kesehatanmu. Dan diberkatilah pertumbuhan rohanimu. Biarlah semua berkat dari Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh namanya, cinta kasih dari Tuhan kita Yeshua HaMashiach, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati oleh Tuhan dan menerima berkat Tuhan ini. Mari sama-sama kita berkata, Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.